Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah alladzi la nabiyya ba'dahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati guru kita semua, Bapak Kiai Haji Abu Mansur, Bapak Kasih PD Kontren, Kasih Mapenda, Kasih Pais, ya, dan suhu kita Bapak Kiai Haji Dr. Andes Haji Asep Solihin, yang dikenal di dunia maya itu Asepso. Kalau dulu waktu saya kecil Asepso teh saking gatel. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah yang telah memberikan ribu-ribu nikmat, khususnya nikmat iman, Islam, sehat jasmani rohani. Yang kedua, sholawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah kita sampai pada tanggal 17 di bulan Ramadan ini, dan kita masih berpuasa ya. Insyaallah. Tanggal 17 bulan Ramadan mempunyai makna tersendiri, yaitu diturunkannya Al-Quran yang merupakan penanda diangkatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan utusan Allah. Juga awal dari perubahan peradaban manusia dari zaman jahiliyah menjadi zaman manusia modern yang dipenuhi dengan ilmu dan adab. Ini diawali dari turunnya Al-Quran, maka dunia berubah mulai saat itu. Perubahan itu diawali dengan turunnya Al-Quran. Apa Al-Quran? Al-Quran adalah hudan linnas, seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Al-Quran mempunyai fungsi petunjuk bagi seluruh manusia tanpa melihat suku, bangsa dan agama. Bahkan Al-Quran mempunyai fungsi khusus, bayyinat minal huda, penjelas daripada petunjuk-petunjuk yang ada di dalam Al-Quran. Sehingga Allah menjamin barang siapa yang berpegang teguh kepada Al-Quran, maka dia akan mendapatkan kebahagiaannya di dunia sampai akhirat. Al-Quran wahyu Allah diturunkan oleh Allah, dan Allah yang akan menjaga kemurniannya. Seperti Allah berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Aku yang menurunkan Al-Quran dan aku yang menjaganya. Menurut Syekh Fakhruddin Ar-Razi, ada beberapa cara Allah menjaga kemurnian Al-Quran. Selain memudahkan para penghafal Al-Quran untuk menghafalkannya, menggerakkan hati para santri-santri untuk mau menghafal Al-Quran, di antara Allah menjaga kemurnian Al-Quran ialah dengan
tadarus. Tadarus itu seseorang membacakan kemudian disimak didengarkan oleh orang lain, atau dia membaca sendiri. Bagaimana kemudian Al-Quran yang tertera dalam kitab Al-Quran itu semuanya betul. Ini menurut Syekh Fahruddin dalam Fahruddin Ar-Razi dalam kitabnya Mafatih Al-Ghaib itu seperti itu. Maka alhamdulillah kemudian Kementerian Agama kemarin sudah menghatamkan untuk Majalengka mungkin sekian ratus atau sekian ribu ya, sekian ribu khatam Al-Quran. Di saya sendiri atas nama Majlis Taklim 1, atas nama pesantren 1, jadi 2 kali khataman. Di KUA 1 kali khataman, alhamdulillah. Dan tadarus ini merupakan salah satu cara Allah menjaga kemurnian Al-Quran. Maka berbahagialah yang kemarin ikut bertadarus karena telah menjadi bagian daripada prasarana Allah dalam menjaga kemurnian. Kemurnian ini kemudian dibuktikan pada zaman Khalifah Al-Ma'mun atau Abdullah Al-Ma'mun putra Harun Ar-Rasyid. Dalam sebuah majlisnya datanglah seorang Yahudi yang berpenampilan keren. Kemudian ditanya oleh Khalifah, "Wahai seorang laki-laki, apakah engkau orang Yahudi?" Kata laki-laki itu, "Iya, saya Yahudi. Masuklah ke majlis kami dan masuklah Islam." Lalu orang Yahudi itu menolak, "Agama nenek moyang saya itu Yahudi, maka saya akan pertahankan." Nah, selang kemudian setahun berikutnya datanglah anak muda itu ke Khalifah Al-Ma'mun dan sudah memeluk agama Islam. Lalu ditanya, "Wahai Yahudi, apa yang menyebabkan engkau masuk Islam?" Kata Yahudi ini, "Saya adalah orang Yahudi yang punya keahlian mengarang. Saya tulis kitab Zabur, saya tulis kitab Yahudi, lalu saya cetak dan saya jual. Padahal di dalamnya sudah saya rubah, tapi saya jual ke mereka dan laku. Saya tulis kitab Injil dengan perubahan-perubahan sesuai keinginanku, lalu saya cetak, saya jual ke umat Nasrani dan laku. Tapi tatkala saya menulis Al-Quran, lalu saya kasih perubahan-perubahan, saya jual ke kasih peda pontren." Tepat Pak. Karena rupanya kasih peda pontren juga hafal Quran. Ini salah ini. Banyak perubahan. Jangan nyata. Iya. Dijual ke masjid sini tidak laku, dijual ke ulama ini tidak laku. Lalu apa yang menyebabkan mereka tidak mau? Katanya Al-Quran yang saya bawa itu sudah banyak perubahan. Kok mereka tahu? Lalu dari situlah betul bahwa Al-Quran dari semenjak awal diturunkannya sampai abad ke-8 Hijriah Al-Ma'mun itu ternyata Al-Quran masih terjaga. Nah, ini dan membaca Al-Quran atau tadarus itu salah satu kita menjaga Al-Quran. Dan lebih hebatnya Syekh Usman bin Hasan Al-Khawbari dalam kitabnya Durratun Nasihin meriwayatkan satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar kanjeng Rasul bersabda, "May yarju liqa'a rabbih yaumal qiyamati falyukrim ahlallah." Barang siapa yang berkehendak bertemu dengan Allah nanti di hari akhirat, katakan Nabi, falyukrim ahlah, maka hendaklah kalian memuliakan keluarga Allah, ahlullah, keluarga Allah. Kanjeng Nabi kemudian ditanya, "Ya Rasulullah, hal indallahi azza wa jalla ahlul?" Apakah Allah mempunyai keluarga? Jawab Nabi, "Na'am, iya." Para sahabat bertanya, "Wa manhum?" Siapa mereka Rasul? Kata Rasulullah, "Alladzina yaqra'una al-Qur'an fid dunya." Keluarga Allah adalah mereka yang ketika di dunia mau membaca Al-Quran. Alhamdulillah, masih membaca Al-Quran ya? Itu dianggap keluarga Allah. Lalu di hadis berikutnya yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, kanjeng Nabi Muhammad SAW dawuh,
ala u'allimukum bi afdali ummati yaumal qiyamah. Wahai para sahabatku, maukah kalian saya kasih tahu umatku yang paling utama nanti di hari kiamat? Para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah. Iya Rasul. Siapa mereka? Kata Rasul, alladzina yaqra'unal Qur'an fid dunya. Umatku yang paling utama nanti di hari akhirat, di hari kiamat adalah umatku yang mau membaca Al-Quran. Dalam terusan hadis itu, nanti di hari kiamat setelah kebangkitan kedua, umat manusia dikumpulkan di alam mahsyar. Alam mahsyar itu kalau bahasa saya arak-arak gitu ya. Jadi kiamat semua mati, kemudian ditiupkan trompet yang kedua, semua bangun, manusia digiring dikumpulkan di alam mahsyar. Maka pada saat itu Allah memerintahkan kepada malaikat Jibril, wa ya Jibril nadi may yaqra'ul Qur'an fid dunya. Wahai Jibril, panggil semua manusia yang ketika di dunia membaca Al-Quran, panggil, suruh maju ke depan. Malaikat Jibril memanggil, wahai hadirin yang ada di sini, siapa yang ketika di dunia dia senang membaca Al-Quran, bangkit dan maju ke sini. Ternyata nggak ada yang maju. Satu kali Jibril memanggil, tidak ada yang bangkit. 2 kali memanggil, baru ketiga kali ketika dipanggil, yang merasa di dunia sering membaca Al-Quran, dia maju terus sampai berbaris di situ. Semua terdiam sampai Nabi Daud alaihi salam berdiri menjadi saksi. Lalu Allah perintahkan, wahai keluargaku, bacalah Al-Quran sesuai kemampuanmu. Lalu yang satu dia baca Yasin, yang satu baca Qul, yang satu terus sesuai dengan keahliannya, semua baca Quran. Pada saat itu Allah kemudian berkata kepada mereka, wa ya ahli hal araftum man ahsanu ilaikum fid dunya. Wahai keluargaku, karena yang suka membaca Al-Quran oleh Allah diangkat menjadi keluarganya. Maka Allah kemudian berkata, wa ya ahli, hai keluargaku, hal araftum man ahsanu ilaikum fid dunya. Apakah kalian masih ingat siapa saja yang berbuat baik kepada kalian ketika di dunia? Ingat Gusti. Kalau ingat, idhabu ilal masyar, pergi engkau ke masar yang tempat orang-orang berkumpul itu. Cari siapa saja yang ketika di dunia berbuat baik kepada kalian. Lalu dia cari, ingat orang tuanya, dia bawa. Ingat saudaranya, dia bawa. Ingat bawahannya Pak, bawa saja. Iya, iya kan? Ingat istrinya, yang mana deh? Dia bawa juga. Semua yang berbuat baik, yang memfasilitasi terjadinya proses belajar mengajar Al-Quran, dia ingat, lalu dia ambil. Dia ambil. Seperti Pak Kepala yang memerintahkan tadarus, beliau juga prioritas ya. Prioritas. Saya baca Quran, diangkat jadi Allah yang memerintahkan saya depan kebenak. Saya ingat saja. Maju semua. Kemudian apa kata Allah? Apakah sudah segitu orang yang berbuat baik kepadamu? Iya Allah. Sekarang udkhulil jannah ma'ahum. Masuk engkau ke surga, ajak orang-orang yang berbuat baik kepada ketika dunia masuk ke surga bersama. Alhamdulillah. Maka nuzulul Quran, mari kita jadikan sebuah momentum untuk kita menjaga keaslian dan kemuliaan Al-Quran, dan kita berusaha menjadi bagian dari ahlullah Allah dengan tanpa henti, tanpa bosan membaca Al-Quran. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya Pak Haji. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma fiqil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allah
Kedai gue diajak. Saya harap sih. Ditanyakan kamar